Tetap hemat dan terpercaya, Tobacco untuk Anda. Halo Tobakers, hari ini saya mau bagikan 5 resep sambal yang sering kita temuin di Indonesia. Bersama saya Adrian Hartanto dari AHA Culinary Shop, ikutin videonya sampai habis ya. Untuk platingnya kita pakai mili cobek ukuran 10 cm. Yuk kita mulai nyambel. Jadi untuk sambal pertama yang kita mau buat hari ini itu kita mau bikin sambal bacak dulu. Jadi sambal bacak itu yang paling sering kita temui biasanya kalau kita makan nasi campur atau yang biasa kalau di restoran taruh di meja. Nah itu rasanya cenderung ke manis pedas, jadi dia pakai gula Jawa. Nah ini pertama kita mau ambil cabenya dulu. Kita potong-potong aja biar lebih cepat masaknya. Nah ini memang lebih banyak untuk lombok besarnya kalau untuk sambal bacak. Kita cabai rawit secukupnya, sesuai selera bisa. Tergantung nanti Tobakers mau sepedas apa. Sama yang penting juga untuk sambal ini kita pakai tomat. Nah ini kita pakai tomat sambal sekitar 3 biji aja. Kita belah. Nah sama yang unik dari sambal ini kita juga pakai nanti ada air asam jawa, ada serai dan daun salam kita pakai mili, jadi lebih awet tahan lama. Kita pakainya juga simple, tinggal nanti langsung masuk. Terus kita juga pakai lengkuas. Nah ini nggak usah terlalu banyak, cuman untuk aromanya aja. Jadi gini kira-kira cukup. Nah ini kita sambil tunggu panas. Ini kita pakai bawang merah sama bawang putih juga. Nah untuk Indonesian food cenderung kita gunakan lebih banyak bawang merah. Jadi di sini saya pakai bawang merahnya 6, bawang putihnya saya kasih 5. Jadi biar lebih harum. Nah ini kita panaskan minyak. Nah ini kita langsung tumis saja. Nah ini kita mau tumis sampai dia layu supaya nanti waktu menghaluskan kita lebih cepat dan mudah. Nah setelah itu kita siapkan ada terasi yang sudah dibakar sebelumnya. Ini kita pakai sekitar setengah sendok teh. Kita mau ikut goreng juga. Nah sambil kita tumis itu kita mau siapkan gula Jawa. Ini kita mau iris halus. Jadi manisnya itu karena pakai gula Jawa ini. Lalu kita siapkan jeruk. Ini jeruk limau atau jeruk sambal. Ini kita iris. Kita pakai satu aja. Nah ini udah mulai layu, nanti kita bisa mulai untuk blender. Oke ini udah mulai layu. Kita matikan. Kita bisa dinginkan dulu di mangkok. Oke, ini sudah lumayan dingin, kita mau mulai blender. Nah, kita hari ini pakai food processor atau chopper. Jadi ini hasilnya lebih mendekati ke sambal yang diulek daripada kita pakai blender yang biasa yang besar itu. Karena ini nanti jadinya dia nggak terlalu halus, sama nanti otomatis ke aromanya juga lebih enak. Jadi ini kita mau pakai food processor aja. Oke, nah untuk mempermudah kita mau tambahkan sedikit minyak biar dia nanti lebih gampang untuk halusnya. Nah, ini kita akan mulai. Nah kurang lebih jadinya nanti kayak gini. Nah setelah itu kita mau tumis. Kita mau kasih minyak goreng lagi. Jadi untuk sambal bacak ini kita cenderung memang pakai minyak yang lebih banyak.
Dan efeknya nanti sambal bacak ini juga lebih tahan lama untuk kita simpan. Ini kita tumis. Nah, ini kita mau tumis sampai dia benar-benar harum. Sambil kita masukkan yang udah kita siapkan, serai sama daun salam. Kita pakai mili serai. Lalu juga ada lengkoas. Kita masukkan. Nah, ini kita masak sampai dia menyusut dan warnanya jadi kelihatan lebih pekat nanti. Nah, kita mau tambahkan air asam jawa. Jadi ini kita pakai asam jawa sekitar 1 sendok teh. Direndam air, kita ambil airnya aja. Nah, ini kita mau biarkan sampai dia agak menyusut. Oke, ini udah mulai nyusut, kita bisa mulai bumbuin. Ini kita masukkan gula jawanya. Ini sekitar 25 gram. Terus kita mau kasih garam. Secukupnya aja. Nah, ini kita kasih gula pasir juga. Karena sambal ini cenderung ke manis rasanya. Rasanya udah bagus. Terakhir kita masukkan jeruk limau atau jeruk sambal. Ini biar nambah aroma lagi, biar dia lebih harum. Ini kita matikan apinya. Oke, udah jadi, kita bisa mulai plating. Oke, ini sambal bacak udah jadi. Oke, selanjutnya kita bikin sambal yang kedua. Kita mau bikin sambal terasi. Jadi kalau sambal terasi itu dia rasanya cenderung lebih ke pedas asin. Itu biasanya sering kita temuin kalau kita makan penyetan. Jadi sambal terasi itu seperti itu. Nah, pertama kita pakai cabai merah besar juga. Kita pakai lebih sedikit karena ini kita mau dia lebih pedas. Kita pakai 3 cabai merah besarnya. Terus cabai rawitnya kita bisa sesuai selera aja. Lalu kita pakai bawang merah, bawang putih, sama seperti yang tadi jumlahnya. Bawang merah selalu lebih banyak. Terus kita pakai tomat. Nah, ini tomatnya kita pakai 3 biji juga. Kita mau potong juga. Nah, untuk jumlah tomat ini bisa disesuaikan sama selera. Kalau Tobakers misalkan suka yang lebih sambalnya itu lebih banyak tapi tidak pedas, bisa ditambahkan tomatnya lebih banyak. Nah, ini karena bahan-bahannya masih sama, jadi saya masih pakai pan yang sama tadi. Ini kita panasin minyak. Oke, ini kita mau tumis. Nah, sama kita mau tunggu dia sampai layu. Kita tambahkan terasi. Ini lebih banyak pakainya, sekitar 1,5 sendok teh. Nah, ini kita mau dia layu juga biar nanti gampang blendernya. Nah, kita mau siapkan jeruk sambal juga. Jadi kita pakai 1 butir, kita iris tipis. Nah, ini udah mulai agak layu, kita bisa langsung dinginkan dulu di mangkok. Oke, ini kita bisa lanjut blender. Nah, ini untuk tingkat kehalusannya bisa Tobakers sesuaikan sama selera. Karena ada yang suka sambal dia yang teksturnya lebih halus, ada yang suka dia lebih kasar, itu bisa menyesuaikan aja. Oke, untuk sambal terasi ini kita tumis, kita nggak perlu tambahkan terlalu banyak minyak. Nah, ini kita bumbuin garam sama gula sedikit. Ini kita masak sampai dia agak harum sama nggak terlalu basah. Terus nanti kita tinggal masukkan jeruk sambalnya. Oke, ini udah cukup.
kita masukkan jeruk sambalnya. Kita matikan apinya, kita aduk sebentar. Oke, sambal terasi. Kita masuk ke sambal yang ketiga, kita bikin sambal matah. Jadi bahan dasarnya sebenarnya cuma bawang merah sama cabai rawit. Ini yang basicnya. Jadi ini kita mau iris halus saja. Ini kita taruh di mangkok, kita pakai yang tahan panas, soalnya nanti kita mau langsung siram pakai minyak di situ biar nggak pecah. Lalu kita pakai cabai rawit sesuai selera. Nah, untuk aromatiknya kita pakai daun jeruk sama serai. Nah, ini daun jeruk kita potong halus juga. Nah, ini usahakan motongnya untuk sehalus mungkin supaya nanti waktu dimakan itu tidak mengganggu di mulut. Untuk serai kita pakai 1 batang. Nah, kita ambil bagian yang masih muda, bagian yang putih. Ini kita belah jadi 2. Nah, sama untuk serai ini kita juga mau iris benar-benar halus. Oke, kita kasih jeruk sambal juga 1 biji. Ini kita siapkan terasi yang udah dibakar, kita hancurkan sedikit. Nah, ini kita kasih minyaknya. Jadi ini tujuannya biar dia terasinya agak larut sama minyaknya, baru kita masukkan ke campurannya sambal tadi. Nah, ini kita mau bumbuin garam sama gula sedikit. Ini kita campur. Oke, ini minyaknya udah panas. Ini kita tinggal tuang ke campurannya sambal ini. Udah jadi. Sambal matah. Oke, lanjut ke sambal yang keempat. Kita bikin sambal dabu-dabu. Jadi kalau sambal dabu-dabu itu kita lebih sering pakai untuk di seafood kayak ikan bakar atau udang. Jadi dia lebih fresh, lebih cocok dikombinasi sama seafood. Step-stepnya mirip sama sambal mata, cuman kita pakai lebih banyak tomat. Kalau sambal mata kan nggak pakai tomat. Kalau sambal dabu-dabu kita pakai tomat. Jadi lebih ada freshness-nya. Nah, ini kita pertama tomatnya dulu. Kita pakai tomat merah. Nah, untuk sambal dabu-dabu ini saya lebih suka kalau isi tomatnya dibuang, jadi supaya sambalnya nggak terlalu berair. Jadi kita ambil dagingnya aja, biji sama isiannya ini kita sisihkan. Selanjutnya kita tomat hijau, sama kita potong kayak tomat merahnya juga. Jadi ini kita buang isinya. Jadi untuk potongan-potongannya nanti semua kurang lebih sama. Untuk cabenya juga sama, jadi nggak terlalu halus. Ini kita mau pakai bawang merah. Kita potongnya agak tebal. Terus kita pakai cabai rawit. Kita pakai cabai rawitnya yang merah sama hijau. Nah, ini potongannya agak tebal. Jadi beda sama sambal mata. Kalau sambal mata tadi kita tipis, kalau ini agak tebal.
Nah ini sama kita panaskan juga minyak gorengnya untuk finishingnya nanti. Kalau sambal-sambal yang sebelumnya kita pakainya jeruk limau tadi, kalau sambal dabu-dabu kita pakainya jeruk nipis. Ini kita ambil airnya aja. Jadi rasanya benar-benar fresh, ada asamnya, jadi memang benar-benar cocok untuk seafood. Kita peras. Nah ini kita campur dulu biar nanti tomat-tomatnya itu ngeluarin cairannya juga, jadi dia bisa lebih segar. Terus kita mau kasih daun jeruk sedikit, ini kita iris halus juga. Nah ini kita bumbuin garam sama gula. Kita udah siapin kemangi juga. Jadi nanti setelah dituang minyak, terakhir kita masukkan kemangi biar nambah aromanya lagi. Ini minyaknya udah panas. Kita tuang sedikit aja. Ini kita kasih kemangi, kita pecah-pecah dikit. Udah jadi. Sambal dabu-dabu. Oke, selanjutnya kita mau bikin sambal hijau. Jadi sambal hijau ini lebih banyak dijumpai di rumah makan Padang. Jadi dia basicnya cuman sambal-sambalan, cuman bedanya kita rebus dulu. Kalau sambal yang tadi kan kita tumis, baru kita blender. Kalau ini kita rebus dulu sampai dia lunak, baru kita blender, terus kita nanti tinggal tumis aja sebentar. Nah, untuk sambal ini kita pakai cabai merah besar, lumayan banyak. Jadi sambal hijau ini warnanya bagus, cuman dia nggak terlalu pedas. Karena kita banyak pakai cabai hijau yang besar, ini kita langsung rebus saja. Lalu kita pakai cabai rawit hijau juga sesuai selera. Nah kita pakai bawang putihnya agak lebih banyak, sama bawang merah secukupnya aja. Nah ini kita mau rebus sampai dia benar-benar lunak. Kita siapin tomat hijau. Kita rebus juga. Nah ini kita biarkan sampai mendidih, sampai semuanya lunak. Kita tiriskan, setelah itu kita blender, baru kita tumis bentar. Jadi dia matangnya bukan ditumis, jadi matangnya dia ada di rebusan ini. Ini sambalnya udah matang. Ini kita mulai angkat aja, kita tiriskan dulu. Setelah itu kita blender. Oke, ini kita blender. Untuk tingkat kehalusannya juga bisa disesuaikan sama selera. Oke, kita siapkan pan. Nah ini kita mau tumis sebentar aja supaya ada aroma harumnya. Ini kita tumis. Ini kita bumbuin garam gula. Oke, ini bentar lagi udah matang. Kita cuman kejar warnanya biar agak hijau tua, biar lebih menarik. Iya. Oke, udah matang. Kita tinggal plating.
sambal hijau. Sambalnya udah jadi. Gampang kan? Coba bikin di rumah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan follow IG kita. See you on the next video and happy cooking. Mantap.